Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa lagi di channel Berbagi Ilmu. Baiklah, siapa yang tidak kenal dengan logo ini? Ini adalah logo dari ChatGPT yang sedang tren saat ini, di mana kita bisa chatting seperti diskusi yang interaktif dengan hampir semua topik. Pasti juga Anda kenal dengan logo berikut ini. Ini adalah logo dari Google yang sering saya gunakan sebagai mesin pencari. Kedua-duanya saya pakai membantu pekerjaan saya dengan fungsi yang berbeda. Silakan menyimak penjelasan dalam video ini. Di video ini, saya lebih menekankan kepada penggunaan ChatGPT dalam membantu menyelesaikan permasalahan teknis di bidang kelistrikan. Spesifik yang saya bahas di sini adalah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan seputaran video-video YouTube saya sebelumnya. Bagaimana membuat pertanyaan yang berkelanjutan atau mengkerucut sehingga jawabannya sesuai dengan referensi-referensi yang saya pahami atau bahkan saya mendapatkan input baru. Silakan klik subscribe jika ingin selalu mendapatkan update. Atau silakan berpartisipasi dengan klik like, share, atau memberikan komen agar channel ini berkembang. Berikut ini flyer sederhana berupa cover dari beberapa cover YouTube, misalnya peranan ChatGPT dalam memecahkan masalah engineering. Kemudian dalam bidang seni, bagaimana ChatGPT turut berperan dalam membuat web design, dan bagaimana ChatGPT memecahkan problem dalam matematika. Ternyata sangat bervariasi dan luas bidangnya. 3 pertanyaan awal seputar ChatGPT dan Google sebagai pemanasan. Pertanyaan pertama, apakah ada hubungan antara ChatGPT dengan Google? Dijawab oleh ChatGPT dalam bahasa Inggris, lalu saya terjemahkan lewat Google Translate sebagai berikut. OpenAI, organisasi yang membuat dan melatih ChatGPT, bersifat independen dan tidak berafiliasi dengan Google. Namun, OpenAI menggunakan teknik pembelajaran mesin mutakhir yang mirip dengan yang digunakan oleh Google dalam model bahasanya sendiri dan sistem kecerdasan buatan lainnya. Selain itu, beberapa peneliti OpenAI sebelumnya telah bekerja di Google dan kedua organisasi berkolaborasi dalam penelitian kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Pertanyaan kedua adalah, siapakah pemilik dari ChatGPT dan apakah ada hubungannya dengan Google? OpenAI adalah organisasi yang menciptakan dan melatih ChatGPT. OpenAI didirikan pada tahun 2015 oleh beberapa ahli teknologi dan ilmuwan, termasuk Elon Musk dan rekan-rekannya. OpenAI adalah organisasi independen dan tidak berafiliasi dengan Google. Walaupun begitu, OpenAI menggunakan teknik pembelajaran mesin terbaru yang mirip dengan yang digunakan oleh Google dalam model bahasa dan sistem kecerdasan buatan lainnya. Beberapa peneliti OpenAI sebelumnya pernah bekerja di Google, dan kedua organisasi bekerja sama dalam bidang penelitian kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Pertanyaan ketiga adalah, apa bedanya ChatGPT dengan Google sebagai mesin pencari? ChatGPT dan Google adalah dua sistem teknologi yang berbeda. Google adalah mesin pencari yang memungkinkan pengguna untuk mencari informasi di internet. ChatGPT adalah model bahasa yang dapat menjawab pertanyaan dan melakukan tugas-tugas berbasis teks, seperti menulis cerita atau mengejar pengetahuan dasar. Perbedaan utama antara kedua sistem ini adalah bahwa Google mengindeks jutaan halaman web dan menyediakan hasil pencarian yang sesuai dengan kata kunci yang diberikan pengguna. Sementara ChatGPT dapat memahami dan menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan menggunakan pemahaman bahasa alami dan pengetahuan yang diprogramkan ke dalam model.
Sementara Google dapat memberikan informasi yang sangat luas dan akurat tentang topik-topik tertentu. ChatGPT dapat berinteraksi dengan pengguna secara lebih interaktif dan memahami konteks dalam pertanyaan yang diajukan. Oleh karena itu, kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda. Wah, mantap sekali jawaban dari ChatGPT. Baiklah, setelah 3 pertanyaan pemanasan, kita lanjutkan ke pertanyaan teknik electrical. Mari kita beralih ke pertanyaan lain, yaitu pertanyaan pertama untuk electrical. Apakah Anda bisa menggambar? Saya sebagai model AI tidak memiliki kemampuan untuk menggambar secara fisik. Namun saya bisa memberikan deskripsi gambar dan membantu membuat gambar dengan kata-kata. Apa gambar yang Anda ingin buat deskripsinya? Pertanyaan lanjutan. Gambar single line diagram kelistrikan. Single line diagram adalah representasi skematis dalam kelistrikan yang menggambarkan aliran arus dan bagaimana komponen-komponen terhubung satu sama lain. Dalam single line diagram, setiap komponen kelistrikan ditunjukkan dengan simbol standar dan dipresentasikan sebagai garis tunggal yang mewakili komponen tersebut. Biasanya, single line diagram digunakan untuk menggambarkan sistem distribusi listrik pada tingkat menengah dan atas, termasuk transformator, panel distribusi, kabel, dan peralatan lainnya. Ini juga sering digunakan oleh profesional kelistrikan untuk membuat desain sistem, memperkirakan biaya, dan menganalisis kinerja. Beberapa simbol yang biasa digunakan dalam single line diagram antara lain transformator, panel distribusi, relay, circuit breaker, kabel, busbar, grounding, beban, peralatan listrik seperti lampu, AC, dan lain-lain. Sebagai model AI, saya tidak bisa membuat gambar single line diagram untuk Anda, tetapi saya dapat memberikan deskripsi dan penjelasan yang lebih rinci tentang bagaimana menyusun single line diagram, jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut. Ini adalah jawaban dari ChatGPT. Awalnya sempat berpikir panjang, tetapi akhirnya menjawab dengan cepat. Bagaimana langkah-langkah membuat single line diagram yang baik? Berikut ini adalah beberapa langkah untuk membuat single line diagram yang baik. Identifikasi komponen-komponen yang ingin ditunjukkan dalam single line diagram. Ini meliputi transformator, panel distribusi, kabel, peralatan listrik, dan komponen lain yang relevan. Pilih simbol yang sesuai untuk setiap komponen. Pastikan untuk menggunakan simbol standar yang umum digunakan dalam industri seperti simbol IEEE atau IEC. Susun komponen dalam diagram seperti mereka terhubung dalam sistem nyata. Pastikan untuk menggambar aliran arus dan hubungan antar komponen secara benar. Tambahkan label dan nomor bagi setiap komponen. Ini membantu untuk identifikasi dan pemeliharaan sistem di masa mendatang. Tambahkan informasi tambahan seperti spesifikasi teknis dan informasi tentang daya, tegangan, dan arus. Pastikan diagram tersebut mudah dibaca dan dipahami oleh orang yang tidak terlatih dalam bidang kelistrikan. Jangan lupa untuk memverifikasi keakuratan diagram dengan melakukan uji coba dan pengujian pada sistem nyata. Simpan diagram dan pastikan bahwa dokumentasi yang sesuai dan informasi tambahan tersedia jika diperlukan di masa mendatang. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda akan dapat membuat single line diagram yang berkualitas dan bermanfaat bagi kebutuhan teknis dan operasional. Untuk contoh single line diagram, saya ambil dari video YouTube saya sebelumnya, yaitu perjalanan sebuah single line diagram part 1. Contoh ini menurut saya cukup lengkap, dari generator, circuit breaker, transformator, switchboard, beban pemakaian sendiri, genset black start, juga termasuk blok diagram proteksi. Pertanyaan berikutnya adalah mengenai forward synchrone. Pada sistem generator yang terhubung dengan utilitas, apakah Anda paham yang dimaksud dengan forward synchrone? Forward synchrone atau biasa juga disebut sebagai forward synchronizing
merupakan proses sinkronisasi antara generator dengan jaringan listrik utama atau utilitas di mana generator dihubungkan. Forward sinkron biasanya dilakukan pada saat menghidupkan generator untuk memastikan bahwa generator dapat menghasilkan daya yang sejajar dengan jaringan listrik utama sebelum dipasang ke dalam sistem. Proses forward sinkron dilakukan dengan mengatur kecepatan putaran generator untuk mencocokkan frekuensi output generator dengan frekuensi jaringan listrik utama. Setelah frekuensi sejajar, maka tegangan generator diatur sedemikian rupa agar dapat menyesuaikan dengan tegangan jaringan listrik utama. Proses forward sinkron biasanya dilakukan secara otomatis oleh kontrol generator yang dilengkapi dengan fitur sinkronisasi. Forward sinkron sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem jaringan listrik utama, menghindari terjadinya kegagalan dan kerusakan pada generator, serta menjaga kualitas dan keandalan pasokan listrik pada konsumen. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dengan back sinkron? Back sinkron atau backward synchronizing adalah proses sinkronisasi yang dilakukan ketika generator harus dipisahkan dari jaringan listrik utama, utilitas, dan dihubungkan kembali ke dalam sistem. Proses back sinkron dilakukan untuk memastikan bahwa generator dapat disinkronkan kembali dengan jaringan listrik utama sebelum dihubungkan kembali ke dalam sistem, agar dapat menghasilkan daya yang sejajar dengan jaringan listrik utama dan menjaga stabilitas sistem jaringan listrik secara keseluruhan. Proses back sinkron dilakukan dengan cara memutuskan koneksi antara generator dan jaringan listrik utama, kemudian mengatur kecepatan putaran generator untuk mencocokkan frekuensi output generator dengan frekuensi jaringan listrik utama sebelum koneksi dihubungkan kembali. Setelah frekuensi sejajar, maka tegangan generator diatur sedemikian rupa sehingga dapat menyesuaikan dengan tegangan jaringan listrik utama sebelum generator dihubungkan kembali ke dalam sistem. Proses back sinkron dilakukan untuk memastikan bahwa generator dapat menyinkronkan kembali dengan jaringan listrik utama dengan aman dan menghindari terjadinya lonjakan arus listrik yang dapat merusak sistem atau menyebabkan kegagalan pada generator. Proses back sinkron biasanya juga dilakukan secara otomatis oleh kontrol generator yang dilengkapi dengan fitur sinkronisasi. Berikut ini adalah animasi untuk menjelaskan apakah forward sinkron itu dan apakah back sinkron itu. Forward sinkron. Saat kondisi operasi normal, beban terhubung dengan utilitas dan genset dalam keadaan posisi standby. Lalu genset dinyalakan. Setelah beberapa saat pemanasan, jika diperlukan, proses sinkronisasi diperintahkan, dan setelah breaker genset on, maka pembebanan genset dapat dimulai. Intinya, forward sinkron adalah proses sinkronisasi dengan memasukkan pressure genset untuk dibebani. Back sinkron. Saat kondisi backup atau emergency, di mana beban terhubung dengan genset setelah utilitas mati, lalu kemudian utilitas normal kembali. Proses back sinkron dapat diperintahkan, yaitu dengan mensinkronkan dengan utilitas melalui breaker utilitas. Dan setelah breaker utilitas on, pengalihan beban dari genset ke utilitas dapat dimulai. Pertanyaan berikutnya adalah, lebih praktis mana pengetesan beban generator dengan dummy load atau forward sinkron? Kedua metode pengujian, baik dengan menggunakan dummy load maupun forward sinkron, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung pada kondisi dan tujuan pengujian yang diinginkan. Pengujian dengan menggunakan dummy load biasanya dilakukan untuk menguji kemampuan generator dalam menghasilkan daya listrik pada berbagai tingkat beban yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pengujian. Pengujian dengan dummy load lebih fleksibel karena dapat menyesuaikan tingkat beban dan arus listrik yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan, dan juga dapat menguji kemampuan generator dalam mengatasi perubahan beban secara tiba-tiba. Sementara itu, forward sinkron digunakan untuk memastikan bahwa generator dapat disinkronkan dengan jaringan listrik utama sebelum dihubungkan ke dalam sistem. Forward sinkron dapat membantu menjaga stabilitas sistem jaringan listrik secara keseluruhan, serta menghindari kerusakan pada generator dan jaringan listrik. Dalam prakteknya, kedua metode pengujian dapat digunakan secara bersamaan untuk menguji kemampuan generator dalam menghasilkan daya listrik pada berbagai tingkat beban
dan memastikan bahwa generator dapat disinkronkan dengan jaringan listrik utama secara aman dan stabil. Oleh karena itu, pilihan metode pengujian yang lebih praktis tergantung pada kondisi dan tujuan pengujian yang diinginkan. Pertanyaan berikut ini cukup berbobot. Bagaimana membuat perhitungan untuk setting relay proteksi? Untuk membuat perhitungan untuk pengaturan relay proteksi, ada beberapa langkah yang perlu diikuti. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat Anda gunakan sebagai panduan. 1. Identifikasi parameter proteksi. Pertama, identifikasi parameter-parameter yang perlu diproteksi dalam sistem yang ingin Anda lindungi, misalnya arus, tegangan, daya, atau faktor daya. 2. Tentukan nilai ambang batas. Setelah mengidentifikasi parameter proteksi, tentukan nilai ambang batas atau ambang batas untuk masing-masing parameter tersebut. Nilai-nilai ini harus didasarkan pada persyaratan dan spesifikasi sistem yang ingin Anda lindungi. Anda perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran sistem, kapasitas peralatan, dan standar keselamatan yang berlaku. 3. Pilih tipe relay proteksi. Setelah menentukan nilai ambang batas, pilih tipe relay proteksi yang sesuai untuk masing-masing parameter proteksi, misalnya relay arus lebih, gangguan fasa, atau gangguan tanah. Note: jawaban ini sedikit diupdate. 4. Kalkulasikan waktu operasi. Setelah memilih tipe relay proteksi, lakukan perhitungan untuk menentukan waktu operasi relay proteksi. Ini melibatkan penggunaan kurva waktu arus atau kurva waktu hubung singkat yang relevan. Kurva ini menggambarkan hubungan antara arus atau faktor daya dan waktu operasi relay proteksi. 5. Pertimbangkan koordinasi proteksi. Saat menentukan pengaturan relay proteksi, penting untuk mempertimbangkan koordinasi proteksi dengan relay proteksi lainnya di sistem. Pastikan pengaturan yang dipilih memungkinkan relay proteksi beroperasi secara koheren dan saling melengkapi, sehingga hanya relay yang sesuai yang diaktifkan saat terjadi gangguan. 6. Verifikasi dan simulasi. Terakhir, lakukan verifikasi pengaturan relay proteksi menggunakan alat simulasi seperti perangkat lunak simulasi sistem tenaga. Simulasikan kondisi gangguan yang berbeda untuk memastikan pengaturan relay proteksi memberikan perlindungan yang diharapkan. Penting untuk dicatat bahwa perhitungan dan pengaturan relay proteksi bisa sangat kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang sistem tenaga. Oleh karena itu, disarankan untuk melibatkan ahli proteksi sistem tenaga atau insinyur listrik yang berpengalaman dalam melakukan tugas ini. Ini adalah contoh grafik setting relay proteksi. Grafik di sebelah kiri adalah koordinasi proteksi yang belum terkoordinasi dengan baik, terutama saat gangguan besar. Jarak waktu trip antar relay terlalu dekat, sehingga saat kejadian bisa terjadi beberapa relay proteksi trip secara bersamaan. Grafik di sebelah kanan adalah usulan koordinasi proteksi dengan cascading yang lebih baik. Misalnya, di arus gangguan yang besar, jarak waktu trip dibuat minimal 120 ms, yaitu waktu minimum yang diperlukan mulai dari relay proteksi mensensing gangguan sampai mechanical breaker kontaknya benar-benar open. Berikut ini adalah kesimpulan yang bersifat sementara. ChatGPT dan Google sebagai searching machine menurut saya saling melengkapi. ChatGPT ternyata cukup membantu sebagai rekan diskusi jika pertanyaannya tepat. Dalam hal ini dibutuhkan seni bertanya secara bertahap dan bertingkat. Tidak selalu jawaban dari ChatGPT seperti yang diharapkan. Terkadang terlalu umum atau perlu dilakukan sedikit koreksi. ChatGPT jika diberikan feedback dengan lebih spesifik, kedepannya akan dapat menjawab lebih baik, sehingga menjadi semakin pintar. Tidak melulu persoalan teknis, ChatGPT juga dapat membantu dalam membuat laporan yang bagus dan terlihat lebih profesional. ChatGPT mungkin kedepannya akan bersaing dengan Google yang akan membuat layanan sejenis, bahkan juga Microsoft serta provider lainnya. Dengan sampainya di bagian akhir dari video ini, semoga pembahasan mengenai ChatGPT sebagai asisten teknik yang bersifat pribadi dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih telah melihat video ini sampai akhir. Wassalamualaikum
Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.